Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita kirimkan doa, mereka kenali kita. Itu levelnya para aulia wa sholihin. Kalau levelnya para nabi lebih dahsyat lagi. Atau levelnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi jangan pernah ziarah ke makam Nabi kemudian di dalam hati menyatakan bahwa Nabi di situ tidak ada. Atau sudah mati jadi tanah, nggak boleh. Rasul mengajarkan salam kepada orang yang kita ziarahi kuburannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau salam berarti ada orang. Gak ada salam kalau tidak ada. Maka Nabi menegaskan, man zara gobri faka'anna zarani hayya, atau kama qala Rasul. Siapa yang ziarah kepadaku di kuburanku, maka dia seakan-akan ziarah kepadaku dalam keadaan hidup. Ini dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Suyuti, lahir 841 Hijriah, 849 Hijriah, lahir wafat 911 Hijriah. Ini terkait dengan bahagia dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, bahagia ini biasa diungkapkan oleh ulama lewat syair-syair, lewat qasidah. Ya, kita ketahui bagaimana ini adalah hadiah terbesar, kata Imam Abu Hasan Sazili. Beliau mengatakan, al-anbiya li ummatihim atiyah wa nabiyuna Muhammad li ummatihi hadiyah. Para nabi terdahulu Allah utus kepada mereka, kepada umatnya mereka, itu sebagai pemberian Allah. Tapi Nabi Muhammad Allah utus kepada kita sebagai hadiah dari Allah. Wal farqu bainal hadiyah wal atiyah, dan perbedaan antara hadiah dan pemberian, al atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Kalau pemberian itu diberikan kepada orang yang butuh, sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang dicintai. Nah, kita dipilih oleh Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Tidak lain itu adalah pilihan Allah, karena Allah mencintai kita dan Allah hadiahkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nabi mengatakan di hadapan seluruh manusia. Ini hadis termuat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nabi mengatakan, ayyuhan nas innama ana rahmatun muhda. Wahai segenap manusia, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi hadiah minallah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman Nabi paham ini, Sayyidina Abbas. Dia paham betul bahwa ponakannya itu tidak dilihat sebagai keponakan, tapi dilihat sebagai seorang Nabi. Maka dia meminta izin kepada Nabi,
Ini riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Ia mengatakan, ya Rasulullah, adzini li'amtadihak, wahai Rasulullah, izinkan saya memujimu. Kata Nabi, gul la yufaddidullahu fak, silakan bacakan pujian tersebut, semoga Allah menjaga kesehatan mulutmu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dibacakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'a binurikal ufuqu fanahnu fi dzalika ad-diya'i wa dzalika an-nuri was-subuli rasyadi nahtariku. Engkau tatkala dilahirkan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu, bumi ini menjadi terang benderang dengan cahayamu. Wa dha'a binurikal ufuqu, dan cahayamu itu sampai ke ufuk dunia. Fanahnu fi dzalika ad-diya wa dzalika an-nuri was-subuli rasyadi nahtariku. Maka kami ini berada dalam cahaya tersebut dan berada di jalan-jalan petunjuk karena sebab kelahiranmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Belum lagi seorang sastrawan Mesir memuji Nabi dengan syair yang mengatakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun was-sana'u war-ruhu wal mala'ul malaikatu haulahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk, maka dia memberikan cahaya di segenap alam semesta ini. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat berbahagia atas kelahirannya, dan dunia maupun agama ini juga turut berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Jadi mereka sanjung Nabi dengan syair-syair, ya, karena mereka paham nikmatnya. Ya, orang yang tidak tahu saja nikmat ini, dia masih mengeluh dengan kesusahan duniawi dan seterusnya. Padahal Allah sudah berikan satu nikmat besar, dipilih dia bersyahadah, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita lihat tradisi para ulama, mereka itu ketika berbahagia dengan nikmat tersebut dan mereka paham ini adalah hadiah terbesarnya Allah, semua ahlu dzauq, orang-orang yang punya rasa dalam beragama. Jadi orang yang sholat banyak, yang ceramah banyak, ya, yang berilmu banyak, tapi yang punya rasa dalam beragama sedikit. Padahal inti beragama itu dzauq, rasa. Contoh, saya contohkan, ya, di zaman kita ini sudah tersebar paham-paham yang berani menyatakan kedua orang tua Nabi itu di dalam neraka. Nah, ini mereka tidak punya rasa, tidak punya dzauq. Yang pertama, manfaatnya apa untuk umat disampaikan kedua orang tua Nabi itu di dalam neraka, disampaikan di podium dan mimbar? Gak ada manfaat. Yang kedua, apakah hal ini jika disampaikan menyenangkan hati Nabi atau sebaliknya membuat hati Nabi bersedih? Kita harus jujur. Orang tua kita saja yang sudah meninggal, jika dinyatakan mati dalam keadaan tidak beriman, kita tersinggung. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kenapa bisa terjadi? Karena beragamanya tidak pakai rasa, dzauq. Tidak ada mahabbah, tidak ada ta'zim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang tolong dia nanti di yaumil qiyamah Nabi Muhammad. Kita gak bisa tolong dengan sholat, itu kewajiban. Sholat kita banyak cacatnya, amal kita banyak kurangnya, dosa kita begitu banyak. Harapan terbesar kita selamat di yaumil qiyamah adalah dengan syafaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Bur'i paham hadiah ini. Beliau tulis syair. Di dalam magamnya Nabi itu ada kaligrafi. Entah sekarang masih tertulis atau tidak, tapi di zaman dulu itu tertulis. Itu kaligrafinya Imam Al-Bur'i. Beliau ini muhib Rasul, pencinta Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga jika mendengar nama Nabi itu pingsan. Saking kuatnya kecintaan dan kerinduan kepada Rasul. Di situ dikatakan dalam syairnya, ya khaira man dufina bil qa'i a'zamuhu fatoba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karam
Anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu 'inda as-sirati idza mazallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Dia mengatakan sebaik-baiknya orang yang dikebumikan di tanah ini adalah engkau wahai Nabi Muhammad. Dan di dalam tanah tersebut pusaran kuburan engkau, di dalamnya ada kedermawanan, ada sifat maaf, ada kemuliaan. Engkau adalah kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tatkala banyak langkah kaki terpeleset di jembatan Sirat, harapannya adalah pertolongan syafaat dari engkau wahai Rasulullah. Dan jikalau engkau tidak diciptakan, maka Allah tidak akan menciptakan matahari, Allah tidak akan menciptakan rembulan, Allah tidak akan menciptakan langit, Allah tidak akan menciptakan kolam, dan Allah tidak akan menciptakan lauhil mahfuz. Semua karena sebab penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian-pujian kepada Nabi ini dihitung sebagai kebaikan. Kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, ketika ziarah ke makam Nabi, kalau perhatikan jendela bagian kanan kalau kita menghadap, di situ juga tertulis syair. Tafsiran dari firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Itu syairnya Al-Habib Abdul Al-Haddad, sampai sekarang masih ada. Menafsirkan firman tersebut, Nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu 'azzama rahmanu fi sayyidil qutbi. Nabi yang agung, yang akhlaknya telah dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ini syair-syair semacam ini bukan hal yang baru, ibu-ibu. Di zaman Nabi SAW, banyak para penyair-penyair memuji dan menyanjung Nabi. Salah satunya Hasan bin Thabit. Orang-orang musyrik itu membuat puisi, membuat syair, menyerang Nabi Muhammad. Yang membela Nabi Muhammad lewat syair adalah Hasan bin Thabit. Kata Nabi, ya Hasan, uhjuhum. Wahai Hasan, serang mereka dengan syairmu. Wa inna ruhal kudus ma'ak, sesungguhnya malaikat Jibril senantiasa bersamamu. Dilawan dengan syair. Bahkan kami memiliki beberapa pengetahuan, ada kumpulan-kumpulan syair yang ditulis oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dikumpulkan oleh Al-Ghawdi Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Al-Majmu' An-Nabhaniyah fil Madaih An-Nabawiyah. Itu kurang lebih ada 4 jilid. Isinya apa? Pujian sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama Mesir namanya Ibnu Sayyidin Nas. Dia menulis satu kitab berjudul Minahul Midah yang mengumpulkan daripada syu'ara'us sahabah mimman madaha Rasulullah, daripada pujian-pujian sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan jadi satu kitab judulnya Minahul Midah gitu. Dan ulama mengatakan ketika kita nih sedunia ini memuji Nabi, pujian kita itu tidak mengangkat derajatnya Nabi sebenarnya. Karena Nabi itu justru lebih mulia daripada semua syair. Syair-syair yang kita bacakan justru memuliakan syair tersebut, bukan memuliakan Nabi Muhammad. Yang ulama mengatakan madahtu Muhammadan bi qasidati falagat madahtu qasidati bi Muhammadin. Saya memuji Nabi Muhammad lewat syair dan qasidah, maka sungguh saya telah memuji syair saya sebab memuji Nabi Muhammad. Jadi syair-syair ini menjadi mulia karena sebab memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad mulia karena sebab kita memberikan syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hal itu adalah layak dan pantas. Cukup Allah memuji Nabi sudah cukup. Ya, wal kifayah. Allah memuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pujian Allah kepada Rasul Muhammad SAW itu sangat banyak. Tapi kita yang butuh Nabi Muhammad. Kita muji Nabi, ngambil perhatian Nabi agar Nabi kenal kita. Karena yang tolong kita bukan siapa-siapa di yaumil qiyamah. Yang menolong kita adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Maka sungguh merugi orang yang seumur hidup dia tidak pernah bermimpi melihat Rasul Muhammad SAW.
mimpi, minta kepada Allah walaupun marratan wahidatan, satu kali seumur hidup pernah bermimpi melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi orang yang beruntung, dan cintanya itu sudah direspon oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ini kita mengaku cinta tapi belum pernah bermimpi, berarti Rasulullah belum merespon cinta kita. Ayo tingkatkan lagi salawat, tingkatkan lagi hubungan cinta kita dengan Nabi Muhammad, bersihkan hati kita dari yang lain, yang ada hanya Allah wa Rasul Muhammad SAW, sehingga nanti kita diberikan rizki oleh Allah bisa melihat Rasul di dalam mimpi. Itu dulu ada seorang wanita di Suriah, dia menangis, datang kepada salah satu ulama mengatakan, wahai Syekh, saya mengalami musibah besar. Ditanya sama Syekh, musibah apa? Sudah 3 hari ini saya tidak pernah bermimpi melihat Rasul. Sudah 3 hari. Berarti sebelumnya setiap malam saya mimpi berjumpa dengan Rasul. Sekarang sudah libur 3 hari tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Ini musibah terbesar. Apa yang salah dengan diri saya sehingga saya terhalangi untuk bisa melihat Nabi dalam mimpi? Maka ulama itu bertanya, kau punya amalan apa? Kau bisa setiap hari bermimpi Rasul? Dia mengatakan, kurang lebih saya mengamalkan salawat dan salam setiap hari itu 3.000 kali atau 30.000 kali satu hari. Saya lupa riwayatnya 3.000 atau 30.000 kali. Nah ini bagi mereka musibah. Nah kita sudah mengalami musibah yang sangat panjang ya. Dari usia masih anak-anak sampai hari ini, mungkin banyak di antara kita itu belum melihat Rasul dalam mimpi. Maka minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala bisa melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Jadi pujian-pujian kepada Rasul ini adalah satu bentuk cara untuk mengambil perhatian Nabi. Gitu. Diceritakan oleh Syekh Ahmad As-Sarji Az-Zabidi dalam kitab Tabaqatul Khawas li ahli sidiki wal ikhlas. Dulu ada salah satu orang suka membuat syair-syair pujian kepada Nabi dan sangat senang bersalawat kepada Rasul. Setiap kali beliau ziarah ke makam Nabi, selalu menyanjung Nabi dengan syair-syairnya di hadapan kuburan Nabi Muhammad. Bahkan beliau selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada waktu itu ada orang yang tidak suka pujian-pujian kepada Nabi. Nah ini terjadi di zaman kita. Zaman kita ini sudah ada orang Islam yang gak suka tuh dibacakan syair-syair pujian kepada Nabi, tidak suka dibacakan maulid. Kenapa demikian? Ya karena sudah mahjub, sudah tertutup. Allah sudah tutup, sudah kunci hatinya. Sehingga mereka sudah tidak bisa merasakan beragama nikmat itu jika kita mengenal Nabi, mencintai Nabi, mengagungkan Nabi SAW. Kalau ini hilang, agama ini terasa hambar, gitu. Gak ada rasa, gak ada zauk. Nah ini orang punya rasa. Setiap kali di hadapan magamnya Rasul menyampaikan pujian, syair, qasidah, sanjungan kepada Nabi dan membacakan salawat. Ada salah satu orang di situ yang tidak senang dengan pujian-pujian kepada Nabi, dengan salawat kepada Nabi, maka dia punya niat buruk. Diajak orang ini ke rumah. Kau ke rumah, saya mau jamu. Maka diikut, karena diundang, dia hormati undangan tersebut, ikut. Dan rumahnya ini kharij minal Madinah, di luar kota Madinah. Sampailah di rumah tersebut, dihidangkan makanan. Ternyata dia mengatakan, kamu ini senang memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Benar. Dia katakan itu perbuatan yang salah, memuji Nabi berlebihan, kemudian bersalawat dengan sigot-sigot yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka akhirnya diambil pisau, lidah orang tersebut dipotong, darah itu keluar mengucur. Dia keluar dari rumah itu sambil menangis, menadahkan kedua tangan karena mengucur darah. Akhirnya dia sampai di hadapan magamnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, lidah saya dipotong karena sebab saya memujimu, karena sebab saya bersalawat kepadamu. Tolong ya Rasulullah, minta kepada Allah agar Allah sembuhkan saya. Saat itu juga dia tertidur di depan magamnya Rasul. Tidak lama dia bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan singkat daripada kisah, Nabi mendoakannya untuk sembuh. Dia bangun dari tidurnya, lidahnya sudah tersambung kembali.
Maka dia pulang kembali ke kampung halaman, tahun berikutnya dia melaksanakan lagi imma ibadah haji atau umroh. Dia melaksanakan lagi, ziarah lagi di makam Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Datang seorang pemuda. Pemuda itu memperhatikan orang tersebut. Dia lihat, oh ini dia menyanjung Nabi, bersalawat kepada Nabi. Selesai menyanjung Nabi, bersalawat kepada Nabi, pemuda itu mengatakan kepada ahli madah wassalawat ala Nabi ini, saya undang ke rumah, mau jamu kamu. Dia teringat kejadian tahun lalu. Oh, jangan-jangan mau dipotong lagi lidah saya. Maka ikut dia. Ternyata subhanallah, rumah yang sama yang tahun lalu. Dia bilang, ini rumah ini yang tahun lalu lidah saya dipotong. Sudah terpaksa dia ikut dah karena sudah diundang. Masuk ke dalam rumah, benar dia meyakini bahwa ini rumah yang kemarin ini tahun lalu yang pernah saya diundang makan, ternyata dipotong lidah saya. Di dalam rumah ada kandang besar, di dalam ada kera, fisiknya besar seperti manusia. Ada kera. Kemudian kera ini teriak-teriak. Maka ahli salawat ini, ahli memuji ini kepada Nabi, ahli madah wassalawat ini bertanya kepada pemuda tersebut, ini kera, saya baru lihat ada kera mirip seperti ini. Selama ini belum pernah saya lihat ada kera wujudnya seperti itu. Maka pemuda itu mengatakan apa? Kau ingat tidak tahun lalu kamu pernah datang di rumah ini? Benar, kata dia. Kau ingat tidak lidahmu dipotong? Iya, lidah saya dipotong. Benar, di rumah ini. Yang memotong lidahmu itu adalah ayah saya. Saya adalah putranya, anaknya. Dan kamu ketahui tidak, kera itu adalah ayah saya. Setelah kejadian dia memotong lidahmu, engkau keluar dari rumah. Saat itu juga dikutuk oleh Allah, berubah menjadi kera, menjadi monyet. Kunu khiradatan khashiin. Maka setelah itu dia berdoa agar ayahnya ini cepat wafat. Dia minta kepada orang soleh tersebut, tolong doakan kepada Allah agar ayah saya ini cepat diwafatkan. Karena kasihan dalam keadaan seperti itu. Maka dia berdoa, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa al-madah, pujian kepada Nabi dan salawat dan salam kepada Nabi adalah satu hal yang sangat sakral. Dia bukan hanya sekedar puisi yang isinya kosong, enggak. Dia punya sir, dia punya fadail, dia punya khasais, punya rahasia, punya keistimewaan, punya fadail, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tema akhlak yang mulia, kalau berbicara akhlak yang mulia itu tidak mengenal zaman. Akhlak yang ada di zaman Nabi itu relevan sepanjang zaman sampai mendekati hari kiamat. Itu yang Nabi katakan, tarji'una ila amrikum al-awwal. Kalian kembali di perkara awal kalian, kata Nabi. Termasuk akhlak tidak pernah berubah. Akhlak mulia Nabi tidak pernah berubah untuk kita terapkan di zaman kita. Ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang akhlak begitu banyak. Ada disebutkan di dalam Al-Quran, rendah hati itu bagian akhlak. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat ini bercerita tentang apa? Tawadhu, rendah hati. Lawan dari rendah hati sombong. Nah, orang sombong tidak akan mungkin, bukan tidak mungkin lagi, tidak akan mungkin orang sombong itu ada di surga. Itu sudah sabdanya Nabi. La yadkhulul jannata, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada seukuran biji sawi dari sifat sombong. Gak akan mungkin. Makanya ini harus hati-hati, harus dibersihkan hati. Jadi orang yang rendah hati, jangan jadi orang yang kibir, sombong, wal ujub, yang bangga diri. Itu akan merusak semua amal kita. Nauzubillah min zalim. Kemudian di dalam surat Luqman juga diceritakan akhlak, kalau berjalan ikuti cara jalan orang yang tawadu. La tusair haddaka linnas wa la tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam Al-Qur'an juga menceritakan akhlak dermawan, saling berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan sifat lemah lembut, kasih sayang antar sesama, bermusyawarah, memaafkan. Itu di dalam satu ayat disebut fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidul qalb
ghalidhal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhu fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam Al-Qur'an juga menceritakan penyayang, Ar-Rahim, sifatnya Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi banyak sekali ayat Al-Qur'an menceritakan tentang akhlak. Kenapa begitu banyak? Karena inti ajaran Islam itu merubah orang berakhlak. Apa gunanya kalau rajin sholat tapi akhlaknya tidak baik? Walaupun sholat itu tetap harus dilaksanakan, wajib, nggak bisa ditinggal. Tapi tujuan sholat itu merubah karakter kita menjadi baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dalam hadis Nabi katakan manis dada hudan walam yazdad minallahi, ya, manis dada hudan, siapa yang bertambah petunjuk, walam yazdad walam tanhi sholatu anil munkar, dan sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan munkar, lam yazdad minallah illa bu'da, tidak bertambah dia di sisi Allah melainkan bertambah jauh, bukan bertambah dekat. Kenapa? Karena tidak merubah akhlaknya. Ya, dia punya karakter jahatnya itu tidak hilang. Nah, sehingga ayat Al-Quran itu menyebutkan banyak sekali akhlak-akhlak yang terpuji. Demikian juga hadis Nabi. Hadis Nabi itu banyak sekali Nabi menyampaikan bahwa pentingnya memiliki etika, adab, akhlak yang mulia. Ilmu itu tidak ada nilainya kalau tidak berakhlak orang itu. Walaupun profesor doktor sekalipun, dia sampai ke bulan sekalipun ilmunya, tapi tidak punya adab, tidak punya attitude, etika, akhlak, maka ilmu itu tidak memiliki nilai. Begitu. Nah, sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika sang guru memberikan wasiat, wahai Muhammad, jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Dan orang yang paling dekat majlisnya di yaumil qiyamah bersama Nabi itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Inna ahabbahum ilayya wa agrabakum, inna ahabbakum ilayya wa agrabakum minni majlisan yaumal qiyamah mahasinukum akhlaqa. Nabi katakan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan khairukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Sebaik-baiknya kalian yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makin baik akhlaknya, makin baik imannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga Nabi katakan ma min syai'in yudau fil mizani athqal yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal baik di yaumil qiyamah seperti akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatas shaimil ghaib. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik, dia bisa mencapai derajat orang yang banyak sholat dan banyak puasa. Jadi luar biasa akhlak yang baik ini, satu amalan yang sangat terpuji, satu amalan yang sangat mulia. Sebaliknya akhlak yang buruk merusak iman, kata Nabi. Akhlak yang buruk merusak iman. Su'ul khuluq tufsidul iman. Fi riwayah yufsidul iman kama tufsidu al-khul al-asal. Akhlak yang buruk itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Hadza sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi orang yang selamat di akhirat, maka jadilah orang yang berakhlak. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi Muhammad, berakhlak kepada sesama mukmin, dan berakhlak kepada seluruh manusia. Itu yang dipesankan oleh Nabi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Golongan para sufi mereka memberi standar lebih tinggi. Jadi akhlak itu bukan hanya perilaku. Perilaku itu memang umum. Kata Imam Ghazali, yang namanya akhlak itu hayatun rasikhatun fi nafsi tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin bighairi hajatin ila fikrin wala rawiyatin. Yang namanya akhlak itu keadaan jiwa.
yang dia muncul secara spontan, perbuatan-perbuatan yang mudah dilakukan tanpa dia berpikir dan tanpa merencanakan. Itu namanya akhlak, kata Imam Ghazali. Kalau secara bahasa artinya 5 tuh, ad-din, agama, at-tabi'ah, tabiat, al-muru'ah, marwah, as-sajiyah, perangai, kemudian al-adah, adat kebiasaan, itu disebut akhlak. Nah, para sufi menaikkan level. Akhlak bukan hanya perilaku kita. Jadi kita bukan hanya diperintahkan berakhlak kepada lawan kita, orang. Ada orang di depan, kita berakhlak baik kepada sesama mukmin, kepada sesama manusia, tidak. Tapi kita disuruh juga berakhlak kepada diri kita sendiri. Akhlak mulia terhadap mata. Bagaimana akhlak mulia terhadap mata kita? Ada 2 di sini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yaitu tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu akhlak mulia terhadap mata. Perintah Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman, jagalah mata mereka. Berarti ini akhlak terhadap mata, akhlak mulia terhadap mata. Yang kedua, akhlak mulia dengan mata kita, wala tanzur ilan nas bi ainil ihtiqar. Tidak boleh memandang manusia dengan pandangan meremehkan. Itu juga akhlak. Semua manusia di mata kita, kita harus lihat dengan pandangan kemuliaan. Semua manusia itu mulia. Laqad karramna bani Adam. Itu artinya apa? Akhlak dengan mata. Kemudian akhlak dengan telinga. Kita tidak mendengar gosip, gunjingan. Kita juga tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi sebaliknya, telinga kita gunakan mendengar seluruh hal yang baik. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengarkan hal-hal yang baik dan mengikuti kebaikan tersebut untuk diterapkan di dalam hidup kita. Berarti itu akhlak dengan telinga. Akhlak dengan lisan. Bagaimana akhlak dengan lisan? Yang pertama, tidak menggunjing orang. Ada larangan dalam Al-Quran seperti memakan bangkai, ancamannya itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ay yuhib ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumu. Janganlah kalian saling menggunjing satu dengan lainnya. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Akhlak lisan tidak menggunjing orang. Akhlak lisan ini disebutkan oleh para ulama bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Al-lisanu jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lidah itu bentuknya kecil namun bahayanya sangat besar. Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah menyatakan, al-lisan kal asad, lidah itu seperti singa. Idza hafiztahu harasak. Kalau kau jaga dia jaga kamu. Wa idza atlaqtahu qatalak. Tapi kalau kau lepaskan dia bisa membunuhmu. Maka Nabi katakan, diam itu pemimpin akhlak. Kalau kita tidak mampu berucap yang baik, lebih baik diam. Takutnya nanti yang keluar adalah dosa. Maka Nabi katakan, as-sumtu sayyidul akhlak. Diam itu pemimpinnya akhlak. Wa fil hadis Nabi katakan, Nabi kaitkan diam dengan apa? Dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam. Kalau tidak bisa berkata baik. Ya, kalau berkata baik silakan. Tapi ulama kalau membuat perbandingan, diam dari kejahatan itu, dari lisan, diam dari kejahatan lisan itu lebih baik daripada berkata yang baik. Lau kana al-kalamu fil khair ka fiddah lakana sukut anisyar kadzahab. Seandainya ucapan yang ada kebaikan di dalamnya itu diibaratkan seperti perak, maka diam dari perkataan yang buruk itu bagaikan emas, kata Ibnu Mubarak dan Luqman. Jadi akhlak mulia dengan lisan, ini kita gunakan lidah kita untuk berkata yang baik. Kita gunakan untuk zikir, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk menyenangkan orang dengan lisan kita. Ini adalah akhlak yang mulia terhadap lisan. Belum lagi ada lagi tangan, kaki. Tangan, akhlak yang mulia dengan tangan. Tangan ini digunakan menolong orang, berbagi rizki, bukan sebaliknya mencuri, memukul, menampar, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Maka ini tidak berakhlak mulia dengan tangannya. Kaki juga demikian, berakhlak dengan kaki.
kaki dilangkahkan di tempat-tempat baik seperti di musola, di masjid, di majlis ta'lim. Melangkahkan di tempat baik yaitu pergi menolong orang, tempat-tempat yang dimana orang membutuhkan bantuan, panti asuhan dan seterusnya, orang-orang yang sakit, itu kita datang dengan kaki kita, kita telah berakhlak dengan kaki. Dan kedua-duanya ini nanti akan berbicara di yaumil qiyamah. Di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini nakhtimu ala afwahim, kami kunci mulut-mulut mereka. Kenapa yang dikunci mulut? Kalau di dunia mulut ini bisa membela diri. Banyak dia beralasan, banyak dia mengada-ngada, banyak dia berbohong. Tapi di yaumil qiyamah mulut itu dikunci oleh Allah, yang bicara tangan sama kaki. Kalau tangan dan kaki berbicara, semuanya benar. Jadi dia bagaikan CCTV rekaman. Dia merekam kita. Selama kita hidup, kita direkam oleh tangan kita, oleh kaki kita. Nah, jadilah kita orang-orang yang berakhlak mulia dengan tangan kita dan kaki kita. Begitu juga dengan akal kita. Akal kita ini kita jadikan mulia, tidak memikirkan sesuatu yang mendatangkan dosa. Kita berpikir sesuatu yang justru menambah keimanan kita. Kita berpikir sesuatu yang mendatangkan maslahat dan kebaikan. Maka ini berakhlak mulia dengan akal. Dan yang terakhir, berakhlak mulia dengan hati. Hati dan kemaluan itu satu paket. Itu. Kalau kita letakkan dalam hati satu imajinasi yang jahat, maka kemaluan ini akan bertindak sesuai dengan isi hati. Hati ini bagi raja. Seluruh anggota tubuh ini adalah pasukan. Makanya hati ini kalau kita ingin dia bersih, satu ilmu yang diajarkan. Setiap cebok jangan lupa baca doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Ini doa fadilahnya agar menjaga kemaluan kita. Karena kalau hati sudah bersih, maka kemaluan juga akan bersih, maka pikiran juga akan bersih, maka jasad juga akan bersih, maka fisik dan ruh juga akan bersih, zahir dan batin akan bersih. Jadi baca itu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hati daripada kemunafikan dan jagalah kemulaanku daripada perbuatan yang keji. Dan ini akhlak-akhlak yang berlaku di seluruh tubuh kita. Jadi kita berakhlak kepada Allah yang pertama. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Muliakan Allah, simbol-simbol Allah. Al-Quran kita muliakan, jangan diletakkan di lantai. Al-Quran kita muliakan, jangan menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Itu adalah berakhlak mulia terhadap Allah. Karena simbol-simbol Allah itu adalah perwakilan Allah. Ya. Kemudian berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak cara kita berakhlak kepada Nabi. Orang-orang ahli dzauq tidak berani menyebut namanya. Selalu diberikan gelar Sayyiduna Muhammad atau Rasulullah atau Habibullah. Orang-orang tua terdahulu di Ternate itu penghormatan kepada Rasul luar biasa. Pegang kepala, tabiat ya. Mau nyebut takut. Itu pendidikan sufistik yang diajarkan turun-temurun, yang sanadnya mungkin bersambung kepada Imam Ja'far Shadiq yang datang di Pulau Ternate ini. Itu adalah akhlak kepada Nabi. Dan di antara akhlak kepada Nabi nih, kalau lagi berceramah gak boleh cerita, masuk dosa. Iya, karena saya sedang menyampaikan hadis. Al-Quran melarang mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi Muhammad. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'di. Jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi Muhammad. Relevansi di zaman kita ini, karena Nabi kan tidak hidup di zaman kita. Jika ada penceramah menyampaikan hadis Nabi, gak boleh angkat suara, sudah dosa, apalagi cerita. Angkat suara, amalan terhapus, tapi kalian tidak menyadarinya. Begitu. Nah, ini akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada orang yang lebih muda dan seterusnya. Nah, ini semua adalah rangkaian akhlak yang mulia yang relevannya selalu update setiap zaman. Akhlak yang ada 1000 tahun lalu yang diterapkan oleh Nabi Muhammad itu tidak pernah ketinggalan zaman. Dia punya nilai kebaikan, bisa cocok di mana tempat, di setiap zaman. Ajaran Islam itu ajaran paling canggih, selalu upgrade dan update sepanjang zaman. Al-Islam
yaslu fi kulli zaman wa makan. Islam itu cocok di sepanjang zaman dan di tempat manapun. Ini karena risalah Allah dan syariat terakhir. Tidak ada syariat lagi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Semua syariat terdahulu disempurnakan dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.